Shalom kepada saudara-saudari yang dikasihi sekalian. Bagi pihak Komisi Uskupan Kuala Lumpur dan Padri Pembimbing, Reverend Father Edwin Peter, serta Reverend Father Clement Lim, kami ingin menyampaikan salam kasih dan damai Yesus Kristus kepada semua, terutama di saat-saat pandemik ini. Nama saya Egbert, dan bersama saya ialah istri saya, Elena. Dan kami dari Paroki Divine Mercy Shah Alam juga merupakan ahli kerasulan bahasa Malaysia Keuskupan Kuala Lumpur atau lebih dikenali sebagai ADMA. Dan kami adalah moderator untuk Anda pada sesi webinar kali ini. Pertama sekali, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas penyertaan Anda terhadap program webinar yang dianjurkan oleh Komisi Kehidupan Keluarga Keuskupan Kuala Lumpur. Program webinar ini telah dirancang dan akan diteruskan sepanjang tahun ini. Program webinar yang dijadwalkan setiap bulan ini akan dikendalikan mengikut bahasa pengantar masing-masing. Maklumat berkenaan webinar seperti tarikh, masa, topik, dan barisan panel akan dimaklumkan melalui sosial media AFLC. Topik-topik yang dibincangkan dalam sesi webinar diambil dari tema pelayanan pastoral Semenanjung Malaysia, yaitu harapan, percaya, dan memberi. Dan topik yang akan dibincangkan dalam sesi ini adalah seluruh bumi mewartakan Tuhan. Bersyukur kita kepada Tuhan kerana dalam sesi ini kita disertai dengan seorang pakar dalam bidang keluarga yang juga merupakan panel utama dalam sesi ini. Beliau ialah Reverend Father John Anandan. Apa khabar, Father? Kabar baik. Terima kasih, Egbert dan Elena. Nama saya adalah John Anandan. Saya dari Ordo Franciscan Capuchin. Saya sudah menjadi padri 41 tahun, ditabiskan pada tahun 1980. Dan saya sudah menjadi seorang biarawan Kapuchin selama 45 tahun. Pagi ini saya bergembira karena dapat bersama Anda dan juga dengan pasangan yang lain, Edwin dengan Rose, untuk memberi pendapat saya tentang tema bulan ini, seluruh bumi mewartakan Tuhan. Ya, dan juga melihat peranan keluarga dalam tema inilah. Terima kasih. Baik, terima kasih pada John di atas pengenalan diri tadi. Dan seterusnya kita juga mengalukan kehadiran pasangan manis kita pada sesi ini. Pasangan ini sudah lama melayani di Paroki St. Francis of Assisi Ceras. Mereka ialah Saudara Edwin Asa bersama istri tersayang Rose Lungan. Kita menjemput Edwin dan Rose untuk berkongsi sedikit tentang diri mereka. Dipersilakan. Salam. Terima kasih dan selamat kepada saudara-saudari yang menyertai kita dalam program kita pada pagi ini. Terima kasih atas kesempatan ini kepada Edward dan Elena memberi kesempatan ini untuk saya dan istri saya menyertai program kita pada pagi ini. Nama saya Edwin Asa dan istri saya Rose Lungan. Dia boleh sambung sedikit tentang dia sendiri. Nama saya Rose. Kami berdua berasal dari Miri Sarawak dan melayan di St. Francis of Assisi Ceras dan sebelumnya melayan di St. Anthony Padua. Kami telah berkahwin selama 35 tahun dan dikurniakan 6 orang anak dan sekarang kami ada 5 orang cucu. Untuk pengetahuan saudara-saudari yang dikasihi, kenapa kami duduk berjauhan, tidak duduk bersama, maksudnya di satu tempat? Sebab pada saat ini
saya berada di Kuantan bersama anak cucu saya di sini. Saya sudah duduk sini seminggu, tujuannya untuk membantu mereka sebab sangat memerlukan kehadiran saya. Terima kasih sebab memberikan kami peluang untuk bersama dalam webinar pada pagi ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah barisan panel kita, Pada John dan juga pasangan Edwin dan Rose. Saudara-saudari sekalian, tema kita untuk bulan September adalah seluruh bumi mewartakan Tuhan. Dan tema ini memberi kita peringatan terhadap Hari Penjagaan Penciptaan Sedunia. Oleh itu, marilah kita bersatu dalam doa, memohon rahmat dari Tuhan Pencipta dunia dan mewartakan nama Tuhan serta memuji kemuliaan-Nya. Kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, alangkah sempurnanya karya ciptaan-Mu dan setiap perbuatan-Mu adalah adil. Biarlah suara-Mu didengar pada hari ini oleh semua bangsa. Ya Tuhan, Hakim para bangsa, urapilah kami dengan ketaatan kepadamu dan ketakjuban akan kuasa-Mu. Bantulah kami untuk meletakkan sepenuhnya pengharapan kami di dalam-Mu, karena kami hanyalah manusia biasa. Bapa, seluruh alam semesta-Mu mengeluh dan berbeban berat. Bebaskanlah kami dari kuasa yang menghancurkan, dan satukanlah kami dalam kemuliaan sebagai anak-anak Tuhan. Semua doa ini kami mohon dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Dan mari kita mendengar sedikit petikan yang dipetik dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8 ayat 18 hingga 21. Aku menganggap bahwa penderitaan kita sekarang terlalu kecil untuk dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Seluruh ciptaan menanti-nantikan saatnya Allah menyerlakan anak-anaknya, karena seluruh ciptaan telah ditundukkan dalam kebuntuan, bukan dengan pilihannya sendiri, tetapi dengan kehendak Dia yang telah menundukkannya, dengan harapan bahwa ciptaan itu sendiri akan dibebaskan daripada belenggu kemusnahan dan dibawa ke dalam kebebasan penuh kemuliaan anak-anak Allah. Sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi, seperti yang telah disebutkan tadi, dan tema kita yaitu seluruh bumi mewartakan Tuhan. Maksud seluruh bumi di sini ialah semua ciptaan Allah. Ya Egbert, ini termasuk kamu dan saya. Secara pribadi, saya faham peranan diri saya untuk mewartakan kemuliaan Tuhan melalui perbuatan dan tutur kata saya. Namun, bagaimana pula peranan kita sebagai keluarga? Ya, mari kita bertanyakan kepada Father John, panel kita ya. Father John, adakah kehidupan keluarga ini memainkan peranan yang penting dalam rancangan penciptaan Allah yang merangkumi semua orang dan semua makhluk? Kenapa? Dipersilakan, Father. Salam damai kepada semua saudara-saudari. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu langsungnya, saya mau membawa kamu kepada kisah penciptaan. Karena itu tema bulan ini seluruh bumi mewartakan Tuhan. Dan kita, karena iman kita dapat, ya Tuhan, keagungan-Mu terlihat di seluruh bumi. Ini adalah dari Mazmur, Mazmur ke-8 ayat yang pertama. Keagungan Tuhan, kebaikan Tuhan, kebijaksanaan Tuhan, cinta kasih Tuhan dapat dilihat di seluruh bumi,
di dalam semua ciptaan Tuhan. Inilah iman kita. Karena itu dalam kitab Kejadian, kita lihat bagaimana Allah menciptakan semuanya. Dia menciptakan semuanya, ada perpaduan, kesatuan, harmoni, kemesraan. Kita lihat hubungan Allah dengan manusia. Ada satu persahabatan yang intim, rapat. Seolah bersama-sama Adam dan Allah berjalan bersama-sama di kebun Eden itu. Sesudah itu ada persahabatan antara lelaki dan perempuan. Antara keduanya, suami dan istri. Dan juga dengan manusia, dengan dirinya sendiri, dia menghargai dirinya sendiri, menerima dirinya sendiri. Walaupun dia telanjang, dia tidak merasa malu. Itu cerita di sana. Sesudah itu, dengan ciptaan, ada kemesraan bersama. Kalau kita lihat di gambar itu, dengan binatang-binatang liar, manusia hidup bersama. Dalam satu persahabatan, ada rasa kekeluargaan di sana. Tapi ini semua dihancurkan oleh dosa. Kalau kita lihat bagaimana Adam dan Eva sudah jatuh dosa. Hubungan mereka dengan Tuhan dihancurkan, merasa ketakutan. Dan kalau kita lihat dalam slide itu, yang kedua itu, slide itu kita lihat bagaimana Adam dan Hawa menyembunyikan diri dari Allah karena ketakutan. Kalau kita baca kisah itu, saya takut mendengar kehadiranmu, saya menyembunyikan diri sendiri. Dia katakan, ada perpecahan dalam hubungan. Dan juga dalam dirinya sendiri, manusia merasa malu, dia telanjang menutupi diri dengan daun-daun. Dia tidak puas dengan dirinya sendiri, tidak dapat menerima dirinya sebagaimana adanya. Dan juga antara lelaki dan perempuan. Mereka tidak mengambil tanggung jawab atas kesalahan mereka, tapi menuduh. Adam menuduh Hawa. Hawa menuduh ular. Tidak menerima tanggung jawab. Persahabatan antara manusia sesamanya dihancurkan. Dan juga dengan ciptaan. Dikatakan oleh pengajar-pengajar orang Yahudi, Juda, Israel, mereka mengatakan, sebelum manusia jatuh, malaikat menyediakan makanan untuk manusia. Manusia tahu susah payah dilayani, dijaga. Tapi sesudah dosa, kerja keras. Karena itu dalam kitab suci dikatakan, dengan susah payah kamu akan berpuluh dan mengerjakan tanah untuk menghasilkan makanan, cari makanan. Itu dihancurkan oleh dosa. Tapi Allah yang maha baik, dia memulihkan keadaan ini dengan mengutus putranya yang anak yang tunggal, Yesus Kristus. Dia datang untuk menyelamatkan umat manusia. Dalam Yesus Kristus, harmoni yang berada sebelum jatuhnya manusia dalam dosa dipulihkan kembali. Persahabatan dengan Allah. Karena Yesus Kristus, kita semua menjadi anak-anak kesayangan Allah Bapa. Inilah iman kepercayaan kita. Kita bukan orang yang asing, orang yang dibenci, orang ditolak, tapi diterima kembali ke dalam persahabatan intim dengan Allah Bapa kita. Dan juga antara satu sama lain, kita sudah diperdamaikan. Karena itu Paulus mengatakan, kitab suci jelas mengatakan bahwa kita adalah satu dalam Kristus. Tidak ada perbedaan antara bangsa atau bahasa. Kita semua satu keluarga. Dalam Kristus. Juga dengan ciptaan. Diperdamaikan dengan ciptaan. Sehingga kita adalah satu keluarga. Kita mengakui Allah sebagai Bapa, ciptaan semua sebagai saudara-saudari kita. Kalau kita membaca kitab Kejadian, bab 1, kita lihat di sana, ciptaan diciptakan sebelum manusia diciptakan. Manusia adalah ciptaan yang terakhir. Semua lain Allah menyediakan demi manusia. Maka kita perlu dengan iman kepercayaan mengakui bahwa segala ciptaan adalah kakak dan abang kita. Mereka adalah sulung, kita bungsu. Tapi kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Tapi kita perlu menghormati ciptaan.
diperdamaikan. Okey, walaupun pendamaian ini terjadi, apa yang kita lihat dalam kenyataan, dalam hidup sehari-hari kita, kita lihat dalam slide yang berikut ini ya, bagaimana masih ada peperangan, permusuhan. Okey, manusia tidak dapat hidup bersama, tidak dapat menghormati, saling menghormati, menghargai satu sama lain, tapi masih ada human trafficking. Kita mencari keuntungan diri sendiri, kita memeras orang lain, kita menganiaya orang lain, kita mempergunakan orang lain demi keuntungan untuk diri sendiri. Ada pelacuran, penjualan anak-anak, juga pemerasan, eksploitasi. Dan kanak-kanak dipaksa untuk bekerja. Okey, mereka tidak diberi kesempatan untuk maju, berkembang sebagai anak yang sehat dengan pendidikan. Dan gambar yang di tengah-tengah kita seluruh dunia. Karena itu Paulus dalam bacaan tadi mengatakan seluruh alam semesta alam, okey, merintih, mengeluh, menantikan kebebasan anak-anak Allah. Supaya kita belum bebas, walaupun Yesus sudah membebaskan kita, kita masih mempunyai kecenderungan untuk dosa. Kita terbelenggu oleh kegelapan, sehingga kita tidak dapat hidup sebagai anak-anak kesayangan Allah. Saling menghormati, juga saling menghormati, menghargai semua ciptaan Allah. Karena ada pencemaran air, sungai-sungai dicemarkan. Okay? Karena konsumerisme, kita menggunakan, kita mau keuntungan, dan kita tidak peduli akan alam sekitar kita. Sehingga orang terus meneruskan mencemarkan. Okay? Dan hutan-hutan dihancurkan dalam nama perkembangan. Okay? Kita tidak mengendalikan diri kita sendiri, tapi kita menggunakan kuasa yang diberi kepada kita untuk keuntungan diri kita sendiri. Kita terbelenggu oleh cinta diri, sehingga kita tidak mempedulikan alam sekitar kita, orang lain. Okay? Karena itu banyak orang kehilangan tempat kediaman. Binatang-binatang juga kehilangan tempat kediaman. Okay? Bukan hanya orang asal di sana juga, tapi binatang-binatang juga. Just laut-lautan semua dicemarkan. Kita melemparkan sampah-sampah kita. Kita tidak peduli. Dan juga manusia tidak mau melihat kejahatan, tidak mau melihat kecurangan, dia tidak mau dengar, dan dia tidak mau bercakap. Okey, kita sunyi. Inilah pengaruh dosa yang masih ada dalam diri kita. Walaupun Yesus sudah menyelamatkan kita, melepaskan kita dari belenggu dosa, dari kegelapan, dia sudah membawa kita ke terang, hidup sebagai anak-anak Allah. Tapi masih kita dicabar dan kita berjuang dengan kelemahan-kelemahan kita. Yang slide berikut kita lihat ini seorang kudus, Santo Franciscus de Assisi, yang hidup pada abad 12 dan 13. Dialah penemu Ordo Fransiskan. Dalam hidupnya sendiri, dia mengalami pertobatan. Dia mengenal cinta kasih Allah. Dia terharu oleh cinta kasih Allah. Maka dia mau mengikuti jejak Yesus Kristus. Dan melalui Yesus Kristus dia mengalami Allah sebagai Bapanya, Bapa kesayangannya. Dan dia sebagai anak kesayangan Allah Bapa. Karena imannya, iman kepercayaan akan Allah membawa perubahan. Karena dia mengimani Allah, dia rela menerima semua orang. Okey, semua manusia sebagai saudara-saudarinya. Okay. Satu hal yang paling penting perlu saya katakan, pada tahun 1219 dia pergi mengunjungi Sultan Al-Malik. Okay. Apabila ada peperangan antara Kristen dengan Islam, dia pergi berdamai, jumpa dengan dia. 800 tahun sesudahnya Pope Francis pergi berjumpa dengan Sultan itu lagi. Okey, untuk membawa perdamaian, persahabatan. Karena dia mengakui kita adalah anak-anak Allah, kita adalah saudara-saudari, kita adalah keluarga Allah. Maka kita perlu berdamai. Okay. Dia mulai memeluk semua, bukan hanya manusia tapi semua ciptaan. Dia melihat sebagai adalah gambaran Allah, Allah pemberian Allah. Dalam ciptaan dia melihat kebijaksanaan Allah, kekuasaan Allah, kebaikan Allah, okay? Cinta kasih Allah.
maka dia menghargai semua ciptaan dan menerima semua sebagai keluarganya. Okay? Dan dia juga melihat bukan hanya itu sebagai gambaran Allah, tapi dia melihat sebelah ciptaan Allah satu buku di mana dia melihat cinta kasih Allah. Dan segala ciptaan adalah lukisan karya tangan Allah. Masing-masing adalah khas, unik, dan mempunyai nilai pada dirinya sendiri. Dan dia melihat semua mengambil bagian dalam keberadaan Allah, God's existence, dalam kehidupan Allah, dalam cinta kasih Allah. Maka dia mengalami satu perubahan dalam dirinya sendiri. Dan saya juga menekankan bahwa perlu kerendahan hati. Kerendahan hati bukan orang yang lebih agung seperti Allah menjadi manusia merendahkan diri. Tapi juga kita mengakui kebenaran. Kebenarannya lah Allah adalah pencipta. Kita hanya ciptaan. Allah adalah bos. Dialah Tuhan. Semua ciptaan adalah miliknya. Saya bukan pemilik. Saya tidak dapat menggunakan semua yang diberi kepada saya sesuka hati saya. Saya perlu menghormati kehendak Tuhan. Karena itu Paulus dalam bacaan tadi, seluruh semesta alam, alam semesta merintih dan mengeluh. Dan juga manusia juga mengeluh karena kita belum bebas. Sungguh-sungguh benar-benar belum bebas sepenuh-penuhnya. Kita masih berlawanan dengan kecenderungan-kecenderungan dosa. Untuk menggunakan orang dan menggunakan barang-barang demi kepentingan diri sendiri dan kita tidak peduli akan semua. Maka perlulah kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita bukanlah bos. Kita hanya hamba pelayan untuk menjaga, ditugaskan untuk menjaga, memelihara ciptaan demi kemajuan manusia untuk kemuliaan Allah. Dan berikut ini adalah seorang yang mistik dari Amerika, tapi dia berasal dari Armenia juga, Alan Hovnes. Dia mengatakan, alam semula jadi adalah pakaian Tuhan. Ini perlu orang yang sungguh-sungguh berakar pada Tuhan, yang mencari Tuhan, mempunyai hikmat ini, melihat semua sebagai pakaian Tuhan, menunjukkan keindahan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Maka perlulah inilah pertobatan yang kita perlu, perubahan yang kita perlu mengalami dalam hidup kita. Seperti saudara ini, Helen Hovnes, dia mengalami. Dan yang berikut adalah seorang rahib Buddhis, dia orang agama Buddha dari Vietnam, dia masih hidup. Thich Nhat Hanh, dia mengatakan sekultur roti adalah ambasador untuk kosmos. Apabila dia melihat roti, dia melihat seluruh alam semesta, langit, awan, hujan, tanah. Petani yang bekerja, orang yang menuai, orang yang bekerja di kilang untuk menghasilkan roti supaya kita dapat makannya. Dan dia seluruh semua sebagai satu keluarga semua bekerja sama untuk menghasilkan makanan. Maka kita perlulah insaf, sadar akan kebenaran ini. Kalau kita tidak sadar, kita tidak akan menghormati alam sekitar kita. Kita tidak akan bekerja sama dengan alam ciptaan untuk memuliakan Allah. Yang berikut ini kutipan ini. Saya tidak tahu siapa pengarangnya, tapi menarik kan? Dia bilang semua ciptaan bukan hanya untuk penggunaan sahaja untuk kita. Jangan kita terlalu ditenggelamkan atau terikat oleh cinta diri sehingga kita tidak menghargainya. Maka dia mengatakan semua ciptaan mempunyai nilai pada dirinya sendiri. Dan Allah menciptakannya begitu untuk kemuliaan Allah. Semua ciptaan memuliakan Allah. Dan kita manusia juga bersama-sama dengan ciptaan mesti memuliakan Allah. Karena itu Santo Franciscus mengarang suatu puisi, lagu yang biasa kita nyanyikan di gereja juga, The Canticles of the Creature. Dia memuji Tuhan karena ciptaan semua ciptaan dan meminta semua ciptaan memuji Tuhan, dan bersama ciptaan dia memuji Tuhan.
menyanyikan lagu pujian, syukur kepada Allah. Karena itu, maka perlulah kita mempunyai pertobatan. Kalau tidak, kita tidak akan menghargai. Dan di sini kita perlu dalam keluarga. Tadi ditanya bagaimana peranan keluarga. Keluarga amat penting. Karena dari keluargalah kita melangsungkan keberadaan manusia. Tujuan keluarga untuk membentuk keluarga. Anak-anak untuk meneruskan beradanya manusia di dunia bumi ini. Dan manusia terus memajukan ciptaan. Menjaga, memelihara. Dan maka keluarga amat penting. Bagaimana mereka mendidik anak-anak, membentuk anak mereka untuk menghargai iman kepercayaan mereka bahawa Allah adalah pencipta, kita adalah anak-anak bersama dengan semua ciptaan. Kita ada satu keluarga yang besar. Maka kita perlu saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai, mengasihi satu sama lain. Bukan hanya sesama manusia, tapi semua ciptaan, binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Perlu kita membawa kesedaran ini dalam keluarga. Paling penting ayah ibu mesti sadar akan itu dan mengajarnya kepada anak-anak dengan teladan mereka. Mudah kita katakan, tapi perlu menunjukkannya dengan teladan kita. Dan ada kamu lihat dengan komik ini ya. Slide yang berikut, komik ini kita lihat bagaimana bapa itu memarahi anak karena dia melemparkan kertas sampahnya di ke jalan raya. Bapa itu memarahi dia, tapi bapaknya sendiri meludahi di luar. Dia tidak peduli ya. Bagaimana anak-anak itu akan percaya apa yang diajarkan? Bagaimana mereka akan mengikuti kalau ayah ibu tidak mempraktikkan apa yang diajarkan? Anak itu tidak akan yakin. Mungkin karena takut dia ikut-ikut. Nanti sesudah itu dia tidak mempunyai keyakinan, dia tidak akan mempraktikkannya. Apabila dia bebas lepas keluar dari keluarga. Begitu juga komik yang berikut. Slide yang berikut kita lihat seorang bapa itu memarahi yang membawa motosikal itu karena di bawah depannya anaknya itu bahaya dia katakan. Tapi dia sendiri mengatakan orang itu bodoh, tapi dia sendiri di pangkuannya ada anak dia memadu kereta. Dia tidak melihat bahwa dia bersalah. Tapi bagaimana anaknya sendiri akan belajar. Maka contoh teladan ayah ibu amat penting. Gambar berikut ini, komik yang berikut ini kita lihat bapa itu memarahi anaknya supaya jangan menonton TV, ikut bersama duduk di meja dan makan. Anak itu mengeluh. Bapa itu mengatakan, apakah kamu tidak dapat mengorbankan 40 menit untuk bersama dengan keluarga? Amat penting, jangan membina, membangunkan hidupmu hanya sekitar televisyen saja. Tapi akhirnya ibunya menantikan panggilan telefon. Ada landline bunyi, dia langsung berdiri, saya menantikan, saya pergi. Dia mementingkan percakapan dalam telefon daripada kemesraan dalam hidup, duduk bersama dan makan bersama. Kalau suami istri tidak sehati sejiwa, untuk mendidik anak-anak, anak-anak tidak akan belajar. Mereka tidak akan mengambil nilai-nilai yang kita coba menanamkan dalam diri mereka. Terutama dalam bersambut paut dengan tema bulan ini ya, seluruh alam semesta. Bulan ini kita perlu menjaga alam semesta. Kita adalah keluarga. Maka ini perlu dididik dalam keluarga. Dengan cara-cara yang penting untuk menghargai, jangan membasirkan. Air, listrik, juga makanan. Kita mencemarkan. Kita berpikir akan orang-orang yang miskin, yang kekurangan semua kemewahan ini ya. Kita perlu menghargai dan juga mengajar anak untuk berkongsi. Kalau kita menjimat, kita dapat membagi kepada orang yang berkurangan. Perlu ini dididik, dipraktikkan. Dalam keluarga. Amat penting. Dalam keluarga saya teringat juga ada orang miskin dan pengemis selalu datang. Ibu selalu minta kami beri dia. Kami ambil satu kong kong itu kaleng itu susu kan, condensed milk susu kaleng itu. Satu kong kasih mereka beras untuk mereka. Dengan murah hati. Supaya ibu mengajar kami, kita perlu memperhatikan. Dan ibu juga suka menanam berkebun. Dia menanam kebun, bersayur.
Dan apabila menanam, dia mengatakan, dia buat tanda salib, dia sembahyang. Saya tanya dia, mengapa kamu buat tanda salib? Dia bilang, kita yang menanam, tapi Tuhan yang beri tumbuhan. Okay. Ini cara dia mendidik. Kan? Kalau dia memasak air mendidih, kan? Dan dia memasukkan beras, dia buat tanda salib. Saya tanya, mengapa kamu buat tanda salib? Minta berkat Tuhan. Sesuatu apabila saya baca kitab suci, wow, Yesus memperlipat gandakan 5 ketul roti, 2 ikan itu, memberi makanan. Itulah, saya ingat, bagaimana ibu saya, dia mengajar cara itu. Kita tergantung kepada Tuhan. Kita berharap pada Tuhan. Cara kecil, sedikit-sedikit dia mengajar. Saya melihat dan saya yakin akan itu. Ini saya belajar dari keluarga. Okay? Dan keluarga sering mementingkan hidup keagamaan. Tiap hari ada hidup keluarga, doa bersama sebagai keluarga. Tiap malam 7:30 kita sama-sama berdoa. Baru sesudah sembahyang kita makan bersama. Itulah upacara yang wajib. Ayah ibu juga ikut semua. Itu karena itu saya ditanamkan dalam hidup doa. Keyakinan untuk berdoa ada. Hari ini saya menjadi padri karena itu juga pengaruh keluarga. Maka keluarga memainkan peranan yang penting, dalam kesehatan alam sekitar kita, juga masyarakat kita. Pada ujungnya, ini adalah satu video klip yang mengatakan bagaimana kita perlu menjadi kanak-kanak, mempunyai kekaguman. Kita hairan melihat. Jangan kita mempunyai pandangan hanya konsumeristik, hanya menggunakan. Tapi membiarkan, menikmati keindahan. Itu perlu digalakkan. Pada kanak-kanak kita, dan perlu kita juga menemukan hati macam betul, hati kanak-kanak. Kita nonton video klip ini. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Father John di atas perkongsian sebentar tadi. Dan kini saya lebih faham bahwa Allah tidak hanya menciptakan kita sebagai seorang individu untuk hidup sendiri, tapi untuk mempunyai hubungan relasi dengan semua ciptaannya. Dan semua ciptaan adalah satu pemberian daripada Tuhan. Ya, betul. Dan hubungan relasi ini bermula dalam keluarga kita sendiri. Hubungan kita dengan ibu bapa, hubungan kita dengan anak-anak, hubungan kita dengan ciptaan lain. Dan seperti apa yang Father telah perkongsikan tadi, beliau menjadi padri juga disebabkan oleh contoh keluarga. Ya. Mari kita bertanyakan kepada Edwin dan Rose, ya, kenapa kita bertanyakan kepada Edwin dan Rose, dan untuk memberi pandangan mereka, kenapa kehidupan keluarga itu sangat penting dalam rancangan penciptaan Allah. Silakan Edwin dan Rose. Terima kasih Saudara Albert.
dan Elena memberi kesempatan ini kepada kami berdua untuk berkongsikan sedikit pendapat kami tentang topik yang dibawa pada malam ini, terutama kepada peranan ataupun betapa pentingnya keluarga itu sebagai pencipta alam di dunia ini. Bagi saya dan kami dua istri, sekali pada kami sebab dalam kami struggle ataupun berusaha untuk meneguhkan iman kami dalam gereja dan dalam perjalanan kami sebagai keluarga, bahwa kami sedar daripada bila kami menjadi pasangan suami istri, iman kami kepada dalam gereja dan kepercayaan kami adalah penting supaya kami boleh memainkan peranan kami sebagai keluarga dan sebagai penciptaan Allah dalam rancangannya, dalam rancangan kerajaannya dalam dunia. Bahwa sedar kami banyak kelemahan dan banyak sekali keterbatasan kami dalam menjalankan hidup kami sebagai keluarga, suami dan istri dan ibu bapa kepada anak-anak kami. Bahwa kami sedar juga dari awal tidak ada hal lain bagi kami untuk membawa ataupun mengajarkan anak kami supaya memiliki nilai-nilai hidup sebagai sekeluarga melalui ajaran-ajaran yang dibawa oleh gereja dan firman Tuhan. Itu yang kami sedarkan pada awal, dan saya sebenarnya banyak bergantung juga kepada istri saya sebab saya memang sangat terbatas dalam perjalanan iman saya pada awal, tetapi sebagai penyelamat saya dalam iman saya dan meneguhkan iman saya, istri saya adalah satu pilar dalam hidup saya, dalam perjalanan iman saya. Jadi saya dengan istri saya sudah tahu ataupun sedar daripada awal, kami tidak boleh mengikut kekuatan kami sendiri untuk mendidikkan anak kami, melainkan daripada ajaran dan bimbingan dalam yang diberi melalui gereja. Sebab itulah kami sangat penting bagi kami mendampingi masyarakat dan keluarga gereja supaya boleh membantu kami juga dalam membantu mendidik anak kami. Walaupun kami memang sedar juga bahawa kamilah pengajar ataupun evangelis pertama kepada anak kami untuk mengimani ajaran dan kepercayaan kami sebagai pengikut Kristus. Jadi kami untuk menjadi penting dan menjadi berguna kepada dalam perancangan Allah sebagai sekeluarga, kami harus sedarkan iman itu adalah di tengah-tengah keluarga kami, dan perjalanan kami sebagai keluarga hendaklah didasarkan melalui firman dan gereja. Itu sebanyak sedikit yang saya mengerti dalam soalan bagaimana pentingnya keluarga dalam memenuhi
memainkan peranannya dalam rancangan Allah sebagai penciptaan Allah di dunia. Saya rasa saya boleh beri peluang kepada istri saya, mungkin dia perlu tambah sedikit apa yang dia ingin menampungkan, saya kongsikan. Silakan istri saya. Terima kasih pada suami saya ya. Saya ingin menambahkan sedikit apa yang saya pikir kami amalkan dalam hidup kami sebagai satu keluarga yang sangat penting bagi kami, yaitu satu keluarga ini adalah satu saluran untuk meneruskan, untuk menghidupkan karya, martabat, keagungan ciptaan Allah. Melalui keluarga kecil ini adalah satu nadi untuk penciptaan diteruskan melalui keluarga kami, yaitu kepada anak-anak, apa yang ada di sekitar kami, contohnya binatang peliharaan kami. Sebelum ini kami ada anjing, sekarang kami ada kucing. Kami memelihara dia seperti keluarga sendiri. Makanan kami mandikan, bawa ke dokter bila perlu. So kami menganggap dia sebagai satu keluarga sebab dia ada nyawa. Kami percaya dia adalah ciptaan Tuhan. Dan kami bercakap seperti manusia dengan dia. Dia mendengar. Dan apabila dia kecil, kami membawa binatang peliharaan kami ini juga di bless ya, masa hari Santo Francisco, kami akan bawa mereka untuk diberkati sebab kami percaya mereka ini juga salah satu antara kami. Dan saya juga pernah berkebun pada saat ini. Kalau di KL saya ada kebun di dekat rumah, dan kami dua suami ada kebun di satu tempat. Kadang orang melihat saya, apabila saya pergi dengan sayur saya atau bunga-bunga, saya bercakap. Saya bercakap seperti dengan cucu. Saya kata, kamu hidup elok-elok ya, kamu hidup subur, saya akan menjaga kamu baik-baik. Kadang ada satu auntie di sebelah kami, dia ketawa melihat saya bercakap dengan tumbuhan sayur saya, bunga saya. Tapi syukur, diberkati dengan mulia, tanaman saya hidup dengan subur, menjadi. So hasil tanaman, contohnya sayur, saya bagi dengan jiran-jiran, sebab kami tidak habis makan, tidak banyak kami makan, walaupun anak saya ada. But I like to give to others. Saya bagi kepada adik di sebelah. Saya cuma suka melihat kehijauan itu, kehijauan dan benda-benda yang berbunga itu saya sangat suka melihat. Kadang-kadang saya berkata, mungkin begini rasanya di surga, keindahan untuk melihat kehijauan dan warna-warni bunga-bunga itu. So keluarga itu dimaksudkan bagi saya adalah antara suami saya, anak-anak kami, cucu-cucu kami, di sekitar kami, siapa yang hidup dalam keluarga kami. Contohnya seperti kucing kami itu, dan bunga-bunga, pokok-pokok, sayur yang kami tanam. Begitulah mungkin sharing kami bagi soalan yang pertama ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Edwin dan Rose atas pengungsian tadi. Sungguh menarik keluarganya dengan bunga-bunga, dengan sayur-sayur, walaupun boleh bercakap-cakap dengan tumbuhannya. Sungguh menarik sekali. Ketika cakap sama tumbuhan semua. Iya, sesungguhnya Allah menciptakan kita semua sama rata, dan Allah tidak pernah membeza-bezakan kita. Sebagai seorang umat yang beriman, kita dipanggil untuk mengasihi dan menghormati, dan menjunjung tinggi martabat setiap ciptaan Allah.
Pada John, bagaimanakah caranya kami dapat mengasihi dan menghormati dalam keluarga kami sendiri? Okey, pertama sekali dalam keluarga kita perlu, yang penting lah itu dibina atas cinta kasih ya, saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Okey, antara suami isteri dengan anak-anak. Okey, biasanya itulah kita cuba mendidik ya, itu pertama-tama. Dan juga jangan kita terlalu sempit keluarga, hanya ada keluarga kita sendiri saja, tapi sesama kita. Keterbukaan untuk menerima semua, entah berbahasa yang lain atau bangsa lain, beragama yang lain. Apa kita terbuka? Bagaimana pergaulan kita? Bagaimana ayah ibu? Pergaulan mereka dengan persahabatan mereka dengan jiran-jiran yang beragama lain, berbangsa lain. Okey, itu penting sekali. Kita saling menghargai satu sama lain. Jangan kita memperli orang lain because dia warna kulit yang lain atau berbahasa lain, beragama lain, tidak. Kita saling menghargai. Itu perlu dididik dalam keluarga. Tapi juga kalau kita memusatkan perhatian kepada tema bulan ini, kita tentang ciptaan lain. Bukan hanya manusia sesama, tapi juga dengan segala ciptaan. Binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Apa kita menghargai. Perlu kita untuk menunjukkan bagaimana. Kalau ada piaraan di rumah, bagaimana kita menjaganya. Okay, itu jugalah dari contoh kita menunjukkan kepada anak-anak, kita perlu menghargainya, menghormatinya. Okey, anjing atau kucing atau ayam apapun. Okey, kita perlu menjaganya. Okey, tapi itu untuk penggunaan kita menemani, menjadi teman hidup kita juga. Okey, perlu membawa keinsafan ini. Yang hanya tersempit pandangan kita tentang keluarga kita saja, tapi mempunyai keluarga yang besar. Sesama kita, okey, semua ciptaan. Itulah Pope Francis juga sekarang membawa dengan surat edarannya Laudato Si tentang ciptaan. Bagaimana kita perlu menghargai, menghormati. Juga sekarang dia membawa dengan surat edarannya Fratelli Tutti. Kita semua saudara-saudari. Inilah ajaran gereja untuk kita. Tapi keluarga kita perlu membawa kesedaran ini. Okey, dan penting sekali ialah kalau kamu membina hidup keluargamu untuk bersatu, saling bersedia untuk berkorban untuk satu sama lain, memperhatikan satu hidup doa. Doa keluarga amat penting. Seringkali kita kehilangan ini yang kita terima dari nenek moyang kita. Okey. Itu satu hal yang amat penting dalam keluarga. Kalau kita ada hidup berdoa bersama, di sana kita boleh menyedarkan anak-anak kita tentang ajaran gereja. Okey, di sana. Dan juga membawa mereka untuk makin berkaul secara mesra, secara pribadi dengan Allah. Sebagai orang yang Allah yang hidup, bukan di luar di angkasa sana, tapi dalam hidup kita sehari-hari. Dia bersama kita. Okey, bawa keinsafan ini amat penting. Dan juga kehadiran Allah mereka dapat melihat dalam sesama dan juga dalam semua ciptaan. Dan mungkin perlu dalam sebagai keluarga kamu dapat menanam sekarang. Menanam pokok. Okey, begitu. Kebun, berkebun. Ini juga anak-anak itu menghargai. Kita menyumbangkan untuk kebaikan masyarakat. Dan juga dalam tadi saya sudah katakan, dalam jangan membasmirlah. Umpama sekarang makan-makan, membasirkan makanan. Okey, itu perlu menjimat. Juga pengguna air, listrik juga. Kita bagaimana kita menjaga. Umpama sekarang recycling, dibicara tentang recycling. Boleh diajar untuk menjaga alam sekitar kita. Okay. Jangan gunakan plastik, kita katakan. Okey, kita perlu menjadi. Bagaimana dalam keluarga. Cara-cara yang kecil, kita coba mempraktikkannya. Anak-anak itu akan belajar. Okey. Kalau ayah ibu yakin akan ini dan mau mempraktikkannya, anak-anak itu akan ikut. Okey. Kalau dari kecil kita mendidik mereka itu menjadi bukan karena mereka ikut saja, tapi menjadi keyakinan. Gaya hidup mereka menjadi. Nanti apabila mereka membentuk keluarga mereka sendiri, mereka akan mendidik anak-anak mereka. Okey, itulah cara keluarga memainkan peran yang penting dalam pembinaan bukan hanya masyarakat, negara kita, tapi juga dunia kita ini. Terima kasih. Terima kasih, Father. Ya,
berkenan dengan keluarga besar ya, seperti yang telah dikatakan oleh Father tadi, Edwin dan Rose, kamu telah berkahwin selama 35 tahun dan dikurniakan dengan 6 orang anak serta 5 orang cucu. Ya, bagaimanakah praktik tersebut yang telah dikongsikan oleh Father tadi ya, secara ringkas, bagaimana kamu mengekalkan practicality ini, perasaan kasih sayang, hormat menghormati, antara satu sama lain juga ciptaan ya, secara ringkas boleh kongsikan ya, bagaimana dalam keluarga kamu sendiri kamu terapkan nilai-nilai ini. Oke, bagi kami setiap keluarga itu ada cara tersendiri atau masing-masing untuk mengekalkan atau praktikkan perasaan, kasih sayang, menghormati dalam keluarga mereka. Bagi kami antara satu yang kami dapat belajar turunnya kepada anak kami kekalkan di dalam keluarga adalah kami melihat macam mana orang tua kami hidup berkasih sayang, menghormati. Kami belajar dari mereka dan kami, suami saya dengan saya juga mengamalkan itu kepada anak-anak kami, seterusnya kepada cucu kami. Salah satu contoh yang konkret adalah perhubungan kami berdua, suami istri. Kami tidak segan menunjukkan kami berkasih sayang di dalam keluarga kami bersama cucu, bersama anak. Kadang kami dua berpeluk, kami dua berjenaka, macam itu walaupun ada antara anak. Dan banyak lagi contoh yang kami amalkan dan seterusnya kami secara tidak langsung menjadi contoh. Kalau boleh kami ingin menjadi contoh pada anak, macam mana kami menghormati. Saya menghormati suami saya. Oke, kalau saya keluar, walaupun sekejap saya akan beritahu dia, saya akan call saya di mana. Dan kalaupun satu contoh, dulu saya bekerja, walaupun saya ingin membeli barang guna duit sendiri, saya juga memberitahu beliau. Nah, itu antara satu contoh macam mana menghormati. Saya menghormati dia sebagai ketua keluarga. Oke, ketua keluarga kami, dan kami menyayangi salah satu antara lain, dan kami tunjukkan kepada anak-anak kami. Oke, dan kami belajar juga dari seminar-seminar yang kami ikut, ajaran gereja seperti yang suami saya sebutkan sebentar tadi, soalan pertama, dan dari Alkitab. Tapi ada juga gagalnya, kami tunaikan apa yang harus kami beri kepada keluarga kami untuk mengekalkan kasih sayang, sifat menghormati, rendah diri, dan kami amalkan pengampunan juga. Walaupun berlaku banyak cabaran di dalam keluarga, kami mengamalkan memberi pengampunan kepada sesiapa. Kami amalkan, dan dari kami terima kasih. Itu jawaban penjelasan dari soalan yang kedua. Terima kasih. Ya, terima kasih Edwin dan Rose. Sesungguhnya banyak yang kami belajari pada hari ini tentang bagaimana Allah menciptakan semuanya untuk mewartakan kemuliaan itu sendiri, kemuliaan Allah itu sendiri. Kita tidak hidup bersendirian, tetapi kita ada satu persatuan antara kita dengan manusia sekeliling kita, dan bukan itu saja, tapi juga dengan ciptaan-ciptaan lain. Kasih sayang, hormat menghormati, dan rendah hati amat penting dalam hubungan kita sesama. Saudara-saudari sekalian, ini sekian sudah sesi webinar kita pada kali ini. Ya, kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada para panel kita tadi atas perkongsian mereka yang sungguh berharga ya. Oleh itu, sesi ini akan ditamatkan dengan doa penutup dan disusuli dengan pemberkatan oleh Reverend Father John Anandan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Ya Tuhan Yesus, utuslah roh kebenaran-Mu, dan biarlah roh kebenaran-Mu membuktikan kepada kuasa-kuasa duniawi betapa salahnya pendapat mereka tentang dosa, apa yang benar, serta hukuman Tuhan. Ya Tuhan, tunjukkanlah karya agung-Mu kepada seluruh umat-Mu, dan penuhilah kami dengan pengetahuan akan kemuliaan-Mu, sebagaimana lautan dipenuhi dengan air. Himpunkan kami semua, ya Tuhan, di dalam nama-Mu, dan semoga semua orang memuji dan menyembah bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang benar dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Untuk memberikan pemberkatan pada kita semua, dipersilakan pada Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam damai kepada semua. salam damai, salam damai Rose dan Edwin. Jadi sekali lagi terima kasih pada John kerana bersama-sama dengan kami di pagi ini, dan juga kepada Edwin dan Rose atas perkongsian yang begitu menarik dan berharga. Di kesempatan ini juga kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada tim komunikasi sosial Keuskupan Kuala Lumpur di atas sokongan dan bantuan mereka dalam menyiarkan webinar ini di saluran YouTube. Sehingga kita berjumpa lagi di sesi yang akan datang. Salam damai dan salam hormat dari kami. Jumpa lagi. Terima kasih.